bahwa yang pertama adalah semua warga negara itu berkedudukan yang sama di muka hukum. Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapapun, depan hukum itu sama. Apabila salih sahabat Nabi mengarahnya mazhab Syiah. Disebut dengan Syiah namanya. Syiah. Demikian pula Syiah. Nah, Sayyidina Ali. Tapi mau disiahkan di masjid-masjid ada tulisannya Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar kata Syiah. Kalau mendengar kata Syiah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman? Kita sering mendengar kata Syiah baik di waktu kita menempuh pendidikan atau mungkin melalui media pemberitaan. Terakhir yang saya tahu, isu yang mencuat adalah tuduhan Syiah yang dilayangkan oleh beberapa orang di media sosial kepada beliau Habib Hussein Ja'far Al-Haddar. Tuduhan ini tentu saja tidak berdasar dan beliaunya sendiri sudah mengklarifikasi bahwa beliau bukan Syiah tetapi Ahlus Sunnah dan menyatakan diri termasuk dari NU. Kembali pada poin awal, Syiah itu siapa atau apa sebenarnya? Apakah tuduhan bahwa Syiah itu sesat, Syiah itu tidak baik bagi Indonesia itu benar? Ini bukan perkara mendukung atau tidak pergerakan Syiah, tetapi mari bersama-sama kita cari tahu lebih dalam soal Syiah ini. Menurut NU Online, sebagai website resmi dari Nahdlatul Ulama, Syiah sering menjadi sasaran kekerasan. Penelitian Balitbank Diklat Kemenak RI tahun 2016 menemukan 6 penyebab kekerasan terhadap komunitas Syiah. Salah satunya adalah tuduhan sesat yang memicu mobilisasi gerakan anti-Syiah. Banyak Muslim yang kurang memahami Syiah ikut membenci dan terlibat dalam aksi kekerasan serta demonstrasi. Itulah tadi yang saya dapatkan dari NU Online. Kali ini saya akan mencari bagaimana pendapat dari tokoh-tokoh NU-nya sendiri. Contohnya dari Kiai Haji Marzuki Mustamar misalnya. Demikian pula Syiah. Syiah niku nyuwun sewu senenge namung teng Ahlul Bait. Dukunge percayane namung teng Ahlul Bait. Teng sahabat mboten purun. Halo. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman niku malah dituduh ngerampok. Apa boleh ngarani? Maling Siti Aisyah niku diarani pelacur. Wis pokoke Syiah ra seneng karo sahabat. Itu adalah pendapat mengenai Syiah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Untuk lebih memperkaya wawasan, saya mencoba mencari pendapat lain dari tokoh NU lainnya. Berikut adalah pendapat dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau menyatakan bahwa nah ini bedanya kita dengan Syiah. Bedanya kita dengan Syiah. Menawi Syiah pembawa kebenaran Rasulullah, podo nang kono. Setelah Rasulullah wafat, pemegang kalimatul haq satu orang. Enggak banyak, enggak satu orang. Sayyidina Ali mawon tok. Liyane ojo digawe ukuran kebenaran. Dan ini bedanya kita dengan Syiah. Tapi ono beda terus diusir gitu kayak wong sampang ngono. Ya jangan. Udah bareng-bareng lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa. Nah, beda dikit terus dari Kebumen diusir gitu. Semua saudara kita, semua teman kita, semua umat Islam semuanya. setelah kita tahu pendapat dari tokoh-tokoh NU, saya sendiri juga NU. Tetapi rasanya kurang pas kalau kita tidak melihat juga bagaimana pendapat dari saudara kita Muhammadiyah, yang mana NU dan Muhammadiyah adalah ormas Islam yang memiliki basis sangat besar di Indonesia ini. Dikutip dari laman sinarmu.co, Muhammadiyah memiliki 4 kriteria untuk menilai apakah suatu aliran menyimpang dari Islam atau tidak. Yang pertama,
hanya Nabi Muhammad yang dianggap maksum. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak menunjuk pengganti sehingga kekhalifahan setelahnya sah berdasarkan musyawarah umat. Yang ketiga, sahabat Ali bin Abi Thalib dihormati seperti sahabat lainnya tanpa pengkultusan. Yang keempat, as-sunnah al-makbulah diterima sebagai sumber ajaran Islam, tidak terbatas pada hadis dari jalur Ahlul Bait. Jika suatu kelompok tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka dianggap menyimpang dari ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Sekali lagi, ini yang terpampang nyata di website suaramu.co. Teman-teman bisa langsung cek nanti. Nah, kemudian bagaimana pendapat dari tokoh Muhammadiyah, yakni beliau Ustadz Adi Hidayat. Dalam video yang berdurasi cukup panjang, 2 jam dengan judul Serial Akidah episode 54, munculnya Syiah dan aliran lainnya, begini penjelasan beliau. Disebut dengan Syiah namanya. Syiah. Tasyayyu', dari kata tasyayyu'. Jadi ketika tadi nih, ini keluar dari pasukan Khawarij, ya kan? Kharaja, Kharij, Khawarij. Yang ini yang tetap membela Ali. Benar tuh, nggak benar nih golongan Khawarij gini-gini. Ini benar ini, kita bela, kita ini Syiah namanya. Maka muncullah dari sini tuh ada istilah Khawarij, ada Syiah. Jadi ini asalnya itu faksi politik. Ya, karena persoalan politik. Karena persoalan politik muncul ini. Dan nggak ada masalah di sini. Ya, artinya Syiah hanya pengikut setia saja. Untuk lebih lengkapnya, silahkan teman-teman simak full durasinya di channel beliau, karena tidak mungkin kami tampilkan full di sini. Sebagai referensi tambahan, berikut kami sertakan pendapat dari ulama Banjar, Abah Gurus Kumpul, dan juga pendapat dari Gus Baha. Abah Gurus Kumpul berpendapat bahwa Apabila sekali sahabat Nabi, ngarannya mazhab Syiah. Syiah itu sekali saja, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dihinanya. Biasa Syiahnya ini kalau memakai kopiah hilang, surbannya hilang. Itu biasa kan. Hati-hati kan tak. Lamanya bakal kawinan, kada mahar-maharan, kada saksi-saktian, kada wali-walian. Kemudian yang kedua adalah referensi dari Gus Baha. Dalam sebuah rekaman, Gus Baha menjelaskan dengan jelas. Begini menurut beliau. Ya, Sayyidina Ali. Tapi mau disiahkan di masjid-masjid ada tulisannya Abu Bakar Umar. Kiainya namanya ya Umar. Jadi bingung dia. Yang dipuji Ali namanya Umar. Kalau dalam terminologi Syiah kan paradok gitu. Kalau suka Ali harus benci Umar. Ini enggak, namanya Umar muji Ali. Pikirannya yang bener aja. Lengkap sudah pencarian saya mencari informasi mengenai Syiah ini. Semoga teman-teman yang menonton hingga akhir juga merasakan hal yang sama. Tetap kita jaga kerukunan antar umat. Silakan berkomentar, tetapi mohon yang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.